Jadi kuasa hukum Muldoko. 5 alasan Yusril tampar wajah kalangan pewaris Masyumi. Yusril Iza Mahendra mengaku netral dalam skandal pembegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Yusril mengaku menjadi kuasa hukum Muldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik. Benarkah demikian? Alasan Yusril terindikasi bohong belaka. Alasan ini mencoreng nama baik Yusril, bahkan menyerat partainya, Partai Bulan Bintang. Rakyat bertanya-tanya, kok bisa-bisanya Yusril seakan-akan jadi tebal muka begitu? Seakan-akan jadi mata duitan begitu? Seakan-akan jadi politikus oportunis begitu? Parahnya, semua itu dilakukan dengan mengorbankan demokrasi, keadilan dan moralitas. Ada sejumlah hal yang pertanyaan-pertanyaan publik tersebut. Pertama, jangankan kader Demokrat, para pejuang demokrasi pun sudah paham bahwa pembegalan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP Muldoko telah merusak demokrasi di tanah air. Karena kesadaran itu, meledaklah perlawanan publik terhadap aksi begal yang dilakukan KSP Muldoko. Dalam kondisi terjadinya krisis moral politik begini, kok Yusril dengan percaya diri mendaku bersifat netral? Padahal mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral secara tidak langsung sejatinya sedang memihak pelanggar moral politik. Sedang memihak si kuat dan si penindas. Jadi, ketika Yusril mengaku netral, sejatinya dia sudah membunuh demokratisasi dalam tubuh partai politik yang diklaimnya sendiri. Kedua, Yusril mengklaim hendak menguji kesesuaian ADART partai politik dengan undang-undang. Tetapi Yusril justru secara spesifik dan selektif menyoal ADART Partai Demokrat. Yusril sengaja melewatkan ADART parpol-parpol koalisi pemerintah. Bukannya, jika benar tujuan itu, mestinya Yusril mengambil posisi sebagai akademisi hukum. Yusril akan menguji kesesuaian ADART seluruh parpol, baik parpol yang pro pemerintah maupun yang berada di luar kekuasaan. Tetapi, Yusril hanya menargetkan Partai Demokrat. Dengan demikian, Yusril nyata-nyata telah bertindak tidak adil kepada Partai Demokrat. Lantas, apa yang mendasari ketidakadilan ini? Sudah jelas bukan, karena Yusril memihak KSP Muldoko. Dan karena keberpihakan tersebut, Yusril mendapat keuntungan dari aksi begal politik yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Keuntungan ini bisa soal duit. Bukankah KSP Muldoko kesohor punya banyak duit? Bisalah buat membayar jasa advokat, termasuk advokat sekaliber Yusril. Bisa jadi pula Yusril mendapatkan keuntungan politik. Misalnya, Yusril diiming-iming bahwa KSP Muldoko akan membantu proses verifikasi Partai Bulan Bintang untuk ikut pemilu 2024. Ketiga, ini soal etika politik. Yusril adalah ketum PBB sehingga suatu pelanggaran etika politik jika dia cawe-cawe dengan urusan parpol lain. Meskipun berprofesi sebagai advokat, Yusril harus menjaga etika politik ini. Yusril mestinya menolak ketika ditawari untuk menjadi advokat KSP Muldoko. Betul, karena penolakan tersebut Yusril akan menderita kerugian tertentu. Tetapi bukankah itu yang selalu dipegang teguh oleh Muhammad Natsir, Buya Hamka dan tokoh-tokoh masyhur lainnya, bahwa memimpin adalah menderita. Seorang pemimpin harus siap berkorban demi kepentingan orang banyak. Dengan menjadi kuasa hukum Muldoko, Yusril telah memperjudikan nama baiknya, nama baik PBB, dan nama baik kalangan yang mencap diri sebagai pewaris Masyumi. Keempat, ini soal amnesia Yusril. Pasalnya, pada Pilkada 2020 silam, Partai Demokrat memberikan rekomendasi dukungan sebagai syarat pencalonan Yuri Kemal Fadlullah, putra Yusril, yang hendak mengikuti Pilkada Kabupaten Belitung Timur. Yusril tentu sudah tahu bahwa yang menandatangani surat rekomendasi itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang adalah produk Kongres 5 Partai Demokrat. Dan begitu pula ADART. Lantas, mengapa kini Yusril mempersoalkan? Apakah karena kini Yusril sudah tidak punya kepentingan terhadap AHY dan Partai Demokrat? Sementara perannya sebagai kuasa hukum KSP Muldoko menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Kelima, ini soal personal, tapi penting pula dibahas. Ingat, Yusril pernah diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara oleh SBY, bapak dari Partai Demokrat. Alih-alih membalas jasa, Yusril malah tega-teganya mau ikut-ikutan menghancurkan Partai Demokrat. Ini yang namanya air susu dibalas air tuba.
5 alasan ini yang kemudian mengonfirmasi pandangan negatif publik terhadap keputusan Yusril sebagai kuasa hukum KSP Muldoko. Wajar bila publik kecewa karena peran itu telah membuat Yusril seakan-akan jadi tebal muka begitu. Seakan-akan jadi mata duitan begitu. Seakan-akan jadi politikus oportunis begitu. Parahnya, semua itu dilakukan dengan mengorbankan demokrasi, keadilan dan moralitas. Dengan demikian, Yusril bisa dikatakan telah menamparkan wajah kalangan pewaris Masyumi.